Ya shalom Bapak Yub, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita mau belajar merenungkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Ya sudah beberapa hari ini kita belajar, terus kita menggali ya apa yang sudah disampaikan Bapak Gembala waktu hari Selasa. Dan pesan Tuhan minggu ini dikatakan begini, pribadi bernilai tinggi melakukan hal yang bernilai tinggi pula. Ya, nah diambil dari kitab Nehemia pasal yang keempat ayat yang ke-19 dikatakan begini. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Nah waktu hari Selasa Bapak Ngawel sudah jelaskan ya tentang pekerjaan ini besar dan luas, itu ada artinya yang begitu luar biasa. Ya, sesuatu yang memang besar, sesuatu yang mulia yang kita lakukan, ya. Dan Nehemia sangat-sangat menangkap ini sesuatu yang begitu agung, ya, yang luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu baca kembali, ya, apa yang menjadi pesan Tuhan intinya, nanti saya akan baca beberapa aja. Nanti Bapak Ibu bisa renungkan kembali. Ini kan sudah dibahas juga oleh rekan-rekan pengkhotbah lainnya, ya. Nah, tapi melalui pesannya ini kita semua ya sedang diingatkan oleh Tuhan. Tuhan sedang mengingatkan kita sebagai orang percaya tentang cara menilai ya mahal atau tidaknya diri pribadi kita, bukan dinilai dari seberapa yang kita miliki, tapi kita harus ingat ada 3 hal yang Bapak Gembala sudah sampaikan. Siapa yang memiliki kita, seberapa tinggi kesediaan seseorang untuk membayar atau menebus kita. Dan kita sebagai orang percaya tentu tahu siapa yang sudah menebus kita, ya, yaitu Yesus Kristus. Dengan darahnya yang mahal, ya kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, tindakan yang kita lakukan, ya. Apa nih yang kita lakukan ketika kita sudah menjadi anak, ketika kita sudah ditebus, ya. Nah, sedangkan inti pesan Tuhannya, ya, inti pesan Tuhannya, ya. Kita diingatkan lagi, jangan sampai sebagai orang percaya kita terbawa oleh prinsip umum dunia yang menilai harga atau nilai seseorang berdasarkan apa yang dimiliki. Ya, prinsip dunia kan yang dipakai apa? Berapa banyak, berapa besar, berapa mahal, ya. Nah, hal-hal seperti ini tuh jangan sampai ya kita sebagai orang percaya diadopsi. Ya, hal-hal seperti itu jangan sampai diadopsi oleh gereja atau orang percaya dalam mengukur nilainya, ya, dalam Tuhan. Nah, ada 2 hal penting yang disampaikan Bapak Gembala. Yang pertama, tetap melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan meskipun terlihat bodoh di mata dunia. Ada banyak hal, tindakan yang kadang-kadang dunia menganggap kita bodoh. Mungkin saya ingat waktu pertama kali saya memutuskan untuk datang doa pagi setiap hari. Ada orang-orang yang menertawakan. Tapi saya nggak peduli, saya nggak ambil pusing. Karena saya cuma fokus cari Tuhan. Ya. Kita harus sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Ya. Dan kenapa saya putuskan itu? Karena saya sudah menyia-nyiakan waktu yang cukup lama. Tidak mengenal Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, tetap bangun mentalitas keprajuritan kita. Lewat doa pagi yang diadakan di tempat ini. Ya. Bertahun-tahun yang lalu dari sejak di BRI. Jujur Bapak Ibu, itu sesungguhnya membuat mentalitas kita itu menjadi kuat. Ya, dalam menghadapi masalah apapun, kita tidak menjadi orang-orang yang mudah menyerah di tengah jalan. Tapi kita menyadari, oh iya ya, ternyata ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan kita sungguh bersyukur ada kuasa yang Tuhan berikan. Dan kuasa itu kita pakai. Jangan kita diamkan, ya kita aktifkan. Ya. Nah, pagi hari ini prinsip apa lagi nih yang harus kita hidupi, ya. Saya akan langsung masuk aja ke poin. Tentunya kita melihat dari pribadi Nehemia itu sendiri, ya. Yang mana Nehemia memiliki pribadi bernilai tinggi. Salah satunya adalah ya bersedia mengambil tanggung jawab atas beban persoalan bangsa menjadi bebannya sendiri. Ya. Kalau kita lihat di dalam Nehemia pasal yang pertama, ya. Dari ayat yang ke-1 sampai ke-4 saya bacakan. Ini riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda.
Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Jadi Nehemia ini bertanya, ya, bertanya kepada Hanani, gimana kondisi dari orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar, atau mungkin dari tawanan, atau tentang Yerusalem ini bagaimana? Nah, disampaikanlah begini, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Bisa kita bayangkan ya kondisi mereka pada waktu itu, ya, dikatakan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nah, ketika Nehemia dengar ini, apa yang dikatakan di ayat yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ini yang menjadi sesuatu yang tiba-tiba ketika dengar itu, aduh rasanya miris sekali hati dari Nehemia. Dia tersentuh hatinya. Kalau kita melihat kedudukan dari Nehemia pada waktu itu, boleh dikatakan hidupnya udah cukup nyaman. Ya. Hidupnya boleh dikatakan terjamin loh masa depannya. Ya. Nehemia ini kan punya posisi yang penting juga di Babel. Ya. Dia sebagai juru minum raja, artinya dia mungkin membuat minuman-minuman buat raja loh. Bukan buat orang-orang yang lain yang enggak terlalu, tapi ini seorang raja. Ya. Dia itu orang-orang yang cukup penting. Ya. Berarti kan setidak-tidaknya hidup dia itu di dalam kerajaan, wah udah nyaman sekali. Kalau dia berpikir ngapain aku pusing-pusing mikirin beban orang-orang yang ada di Yerusalem, ya dia gak akan ambil beban itu. Dia akan berpikir mungkin masa bodoh lah, urusan kamu sendiri, itu salah kamu sendiri. Sehingga kita ada di dalam pembuangan ini. Ya. Tapi ini enggak. Kalau dikatakan Nehemia, di situ dikatakan duduklah aku dan menangis. Ya, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Artinya ketika dengar itu dia langsung punya satu tanggung jawab. Saya harus ambil beban ini, ya, atas bangsa di mana saya tinggal, ya, bangsa di mana Tuhan sudah pilih, ya. Nah, kita bisa lihat ya di Nehemia pasal yang kedua, ya. Nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah lagi ya. Jadi bagaimana dia ini begitu terbeban ya untuk pulang ke Yerusalem. Kemudian melakukan sesuatu buat bangsanya. Ya kan kalau Bapak Ibu lihat ketika raja melihat kok muka dari Nehemia ini enggak seperti biasanya ya. Kenapa mukamu itu begitu suram? Ya. Raja udah langsung tahu. Jadi hari-hari di mana Nehemia sering bertemu dengan raja, ketika raja melihat ada sesuatu yang menjadi beban buat Nehemia, orang aja bisa tahu. Ya. Beban apa sih? Ada masalah apa sih? Dan diungkapkan oleh Nehemia kepada raja. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Siapa Nehemia? Orang buangan kok. Ya. Tapi dia berani mengungkapkan itu, menyampaikan itu kepada raja. Dan memohon kepada raja, kemurahan raja. Supaya dia boleh diizinkan pergi. Ya, ke kampung halamannya untuk membangun kembali mungkin reruntuhan yang terjadi di sana. Ya. Ini kan sesuatu yang ditaruhkan di dalam hati dari seorang Nehemia. Dan dia mau ambil tanggung jawab itu, ya. Dia nggak membiarkan hal itu terjadi. Ini adalah persoalan harga diri dari sebuah bangsa. Ini bangsa dia loh, ya. Bangsa yang akan boleh dikatakan wah ini udah dikatakan tercela hidup mereka. Dia nggak bisa berdiam diri. Dia ambil itu, ya. Nah, jadi dia rela berkorban. Dia rela untuk membayar harga untuk sesuatu yang bukan untuk kepentingannya, ya. Tapi di sini dia menyadari ini adalah bukan untuk kepentingan pribadi dia, bukan untuk cari puji-pujian buat dia, tapi ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Ini bangsa pilihan Tuhan, ya. Dia tahu itu. Ini bangsa pilihan Tuhan, masa sih sampai seperti ini? Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Dia ambil tindakan itu, ya. Nah, apa yang terjadi pada diri Nehemia pada waktu itu? Kalau Bapak Ibu lihat dibandingkan dengan Bapak Gembala sempat menyampaikan tentang seorang Daud, ya.
ketika berhadapan dengan Goliat. Ya. Bagaimana Daud ketika itu kan dia datang untuk bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Dan kemudian kenapa ini pasukan pasukan bangsa Israel ini kok dalam kondisi yang tawar hati, ketakutan. Jadi dia bertanya, ada apa sih, ada apa? Oh, ini ada Goliat yang mengolok-olok, ya. Setiap hari mengolok-olok dan mereka menjadi tawar hati. Nah, buat seorang Daud yang boleh dikatakan dia tuh mungkin masih anak kecil, ya, awam, nggak terlalu mengerti tentang sesuatu yang berurusan dengan negara, ya. Dia sebagai rakyat biasa boleh dikatakanlah seperti itu, ya. Cuma melihat kakak-kakaknya ada di dalam pasukan tersebut, ya sedikit terangkat lah kurang lebih statusnya, ya. Tapi dia sebagai, ya boleh dikatakan juga sebagai seorang sipil, ya. Tapi dia tiba-tiba ketika dengar hal itu, waktu Goliat berkoar-koar, mengolok-olok bangsa ini, hati dia itu langsung terusik. Dan dia gak bisa biarkan ini terus menerus. Dia ambil tanggung jawab. Kalau dia nggak mengambil tanggung jawab, dia pikir itu kan urusan negara, bukan urusan aku. Aku mah cuma jadi penggembala kambing domba yang mengembalakan beberapa ekor yang ayahku percayakan. Kalau dia nggak ambil tanggung jawab itu, dia akan berjalan masa bodoh aja. Tapi buat seorang Daud, dia nggak melepaskan hal itu. Justru dia langsung ambil satu tindakan, ya. Dia langsung memberikan satu kekuatan buat orang-orang di sana. Wah, itu dahsyat sekali. Seorang anak yang masih remaja, kalau kenal seperti gitu, ya. Tapi masih bisa berkata-kata yang memberikan kekuatan buat orang-orang. Ya. Kamu ini adalah barisan tentara Allah yang hidup loh. Wah, itu kan sesuatu yang luar biasa, yang menyadarkan banyak orang. Ini satu pasukan loh, ya, yang sedang dalam ketakutan. Ya. Nah, kalau kita amati dengan apa yang mungkin terjadi, ya, di bangsa ini, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemarin di Gedung Sate dari siang sekitar jam 2:30 itu udah langsung terdengar beleduk, ya. Ada demo berkaitan dengan revisi undang-undang pilkada yang coba untuk digolkan, ya, untuk tujuan-tujuan tertentu. Apa kita mengetahuinya enggak? Atau kita masa bodoh? Saya kebetulan karena tinggal di daerah situ, sering kali mendengar namanya demo, ya. Kadang-kadang demo itu kan ada yang seperti yang kecil dan ini tiba-tiba masanya cukup banyak. Dan itu sampai 7:30 baru dibubarkan paksa. Tapi kita bisa tetap melihat, wow, ini kalau demo yang kemarin itu boleh dikatakan cukup menegangkan, ya. Bisa terjadi kerusuhan kalau nggak bersikap dewasa. Dimana ketika orang sedang berorasi, ada kelompok-kelompok tertentu yang coba untuk mengacaukan. Nah, hal seperti ini kan kalau kita sebagai anak Tuhan nggak mengambil peran, tanggung jawab, ya udah bahasa bodoh lah. Lu mau demo, mau ribut, mau apa, ya, bukan urusan aku, ya, misalnya seperti itu. Maka kita sebagai anak Tuhan, kita sedang tidak menghadirkan kerajaan Allah, ya. Pada waktu itu saya keluar, ya, karena kan waktu ditembakkan itu senjata itu kan langsung berlarian ke arah sana gitu. Wah, saya katakan, Tuhan, agar wilayah di sini tuh benar-benar dijaga keamanannya, ya. Karena jangan sampai didomplengi oleh hal-hal yang bisa membuat kerusuhan atas kota, ya. Dan itu kan terjadi bukan cuma di kota Bandung aja, tapi kan di kota-kota lain, ya. Untungnya ada orang-orang yang benar-benar bersikap menenangkan mereka, jangan sampai terprovokasi, ya. Itu kan penting sekali, ya. Jadi waktu kita ambil tanggung jawab tersebut, ya, apakah kita lagi menyadari nggak hal tersebut, ya. Dan untungnya kan pada akhirnya kan dibatalkan dan kita bersyukur ada orang-orang di luar sana juga yang mengerti ini hari-hari ini di bangsa ini hukum sedang diobrak-abrik.
sedang coba untuk diubahkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu. Apakah kita mau ambil peran itu? Enggak. Salah satunya lewat apa? Konser doa Bapak Ibu. Setiap hari Sabtu di tempat ini, jam 9 sampai jam 10, cuma 1 jam. Kita mau nggak bayar harga untuk hal tersebut? Ini kan bukan masalah soal bangsa aja. Kalau kemarin kan dikatakan oleh Pak Ishak ada 3 taman. Keluarga, ya, diri kita sendiri, keluarga, dan juga kota. Sekarang ditambah persoalan bangsa. Jadi bukan cuma kota ini aja, kota ini udah begitu banyak masalah. Masalah sampah. Ya. Belum lagi sekarang masalah yang terjadi di bangsa ini. Hukum yang sedang coba untuk terus diubah, ya, di otak-atik sedemikian rupa. Ya. Ini begitu sangat-sangat penting. Nah, tindakan apa yang diambil langkah oleh seorang Nehemia? Ya. Nehemia waktu dia dengar, dia tahu ada beban yang harus aku ambil. Ya. Di dalam bagian, menjadi bagian buat hidup dari seorang Nehemia. Kemudian apa lagi? Nehemia, dia langsung mulai berdoa dengan kesungguhan hati. Ya. Itu kan jelas dikatakan bahwa dia menangis dan berkabung beberapa hari. Berdoa memohon kepada Tuhan, campur tangan Tuhan. Ya. Nah, hal itu kan enggak berhenti cuma sampai di situ aja. Ketika berjalannya pembangunan, muncul lagi masalah lain. Ya, enggak selesai sampai di situ. Kemudian muncul lagi. Ada orang-orang yang mengolok-olok Sanbalat, ya, orang-orang Samaria, pasukannya. Kemudian Tobia mengolok-olok. Apakah Nehemia tetap berdiam diri? Aku kan udah ambil tanggung jawab lagi pertama. Enggak, dia terus lakukan itu. Ya, dia tetap konsisten melakukan ini. Nah, kita sebagai gereja Tuhan, apakah kita konsisten enggak nih dengan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang terjadi? Ya. Aduh Pak, masalah saya aja masih banyak, ya. Ngapain harus ngurusin yang lain dulu? Udahlah, yang penting masalah saya. Enggak Bapak Ibu. Ayo ambil tanggung jawab itu. Tanggung jawab beban atas bangsa ini, atas kota, ya. Baru kemudian keluarga, ya. Dan juga diri kita. Itu 4 hal penting itu ya memang harus kita jalankan, ya. Tentunya kita minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, ya. Karena buat Nehemia sendiri, dia yang menghadapi hal itu kan dia selalu menyertakan Tuhan. Dia selalu datang cari Tuhan dulu. Ketika dia mau bangun itu aja, Tuhan berbicara, kasih lo rahasianya. Apakah langsung Nehemia bukakan? Enggak. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Nehemia itu dikatakan Nehemia enggak memberitahukan rahasia yang Tuhan lagi udah berikan kepada dia, yang ditaruhkan di dalam hatinya. Wah, ini luar biasa cerdasnya seorang Nehemia. Ya. Waktu dia mengambil beban itu, tanggung jawab itu. Strategi apa nih yang harus dihadapi? Kalau misalnya musuh datang, dia udah harus tahu apa tindakannya. Ketika mungkin rakyat orang-orang yang membantu membangun tersebut mulai lemah hatinya dari segenap hati, kemudian mulai lemah, ya. Dia bisa menguatkan itu. Karena apa? Karena ada strategi Tuhan yang sudah diberikan. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Jadi mulai ambil langkah, ya. Ambil langkah membangun tembok-tembok apa nih buat kita yang hari-hari ini, ya. Mungkin sedang mengalami keruntuhan, roboh, atau mungkin sudah terbengkalai sekian lama tapi kita nggak melakukan tindakan apa-apa. Entah itu buat diri kita sendiri, di dalam keluarga, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, ya, atau mungkin dengan orang tua, atau mungkin hubungan dengan sesama, ya. Apa yang mungkin hari-hari ini ada di sekitar kita, ya. Nah, itu kita harus ambil tanggung jawab itu dan lakukan hal itu tentunya dengan konsisten. Jangan ya sebentar kita bersungguh-sungguh, nanti di lain waktu udahlah males Enggak, tapi kita harus konsisten, ya. Jadi yang pertama, bersedia mengambil tanggung jawab atas beban persoalan bangsa menjadi bebannya sendiri. Nah, yang kedua, tetap fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dan libatkan Tuhan senantiasa di setiap langkah kita. Saya tadi sempat singgung, ya, buat seorang Nehemia. Kita lihat di dalam Nehemia pasal yang keempat ini, ya. Tadi juga udah disampaikan.
Ayat yang keempat. Di situ dikatakan, ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Ya. Jadi ketika Sanbalat, orang-orang Samaria termasuk Tobia lagi mengolok-olok, itu bisa membuat fokus kita kehilangan. Kita bisa terdistraksi. Ya. Nah, apakah kita mengambil satu ketetapan di dalam hati? Enggak. Apapun yang terjadi, apapun yang mungkin sedang mencoba untuk mengintimidasi, aku harus tetap fokus kepada rencana Tuhan. Aku harus tetap fokus berjalan di dalam tuntunannya Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hatiku. Ya. Ini kita lagi belajar, ya. Fokus nggak nih? Dengan apa yang Tuhan lagi percayakan kepada kita. Apa yang lagi Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ya. Tugas kita sebagai pelayan Tuhan. Tugas kita sebagai anak Tuhan. Sebagai gerejanya Tuhan. Di situ dikatakan, balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu. Ini seorang Nehemia begitu memahami isi hati Tuhan. Apa yang disampaikan oleh musuh itu pasti menyakiti hati Tuhan. Dan karena dia berani mengambil tanggung jawab beban atas bangsa. Ketika ada kata-kata yang mengolok-olok tentang bangsa, itu udah jelas Tuhan pasti akan merasa sakit hatinya. Dan itu langsung ada di dalam hati seorang Nehemia. Wah, itu rasanya mengajar kita, mengajar saya juga. Ketika mungkin melihat, aduh iya ya kesian juga nih orang-orang, ya mereka sedang mencoba untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, ya, tapi mungkin diperlakukan sesuatu yang tidak mengenakan, ya. Dan memang karena ada orang-orang yang memprovokasi ya kemarin, ada melempar petasan dan lain sebagainya dan dibalas seperti itu. Ya jelas itu kadang menimbulkan sesuatu, membuat orang yang mudah tersulut emosinya, ya. Karena ada kelompok-kelompok yang nggak jelas seperti itu, ya. Persoalan atas bangsa itu kan nggak cuma sekedar ikut-ikutan aja, tapi benar-benar harus ditaruhkan di dalam hati, ya. Jadi waktu kita misalnya saya mau ambil ikut bagian dalam konser doa, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Tapi adakah beban di dalam hati kita? Nah waktu beban itu ada, ketika mungkin terjadi, apakah kita masih terus fokus enggak? Terus kita libatkan Tuhan enggak di dalamnya? Ya. Kita pernah belajar satu hal. Ya. Ini kalau kita lihat apa yang terjadi waktu Nehemia mendengar hal itu, waktu dia sudah berdoa. Ya. Karena dia ingat akan satu pribadi. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-14-nya dari Nehemia pasal yang ke-4. Dikatakan apa? Ku amati semuanya. Artinya dia memperhatikan baik-baik kondisi yang ada di sekelilingnya. Ya. Dia fokus. Dia enggak terdistraksi dengan apa yang orang katakan. Tapi dia tetap fokus. Ku amati semuanya. Jadi dia benar-benar perhatikan waktu dia bangun tembok ini bersama dengan orang-orangnya. Apa yang dia ingatkan? Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Wah itu kan udah diingatkan sekali lagi. Strategi Nehemia ini untuk menguatkan mereka itu begitu luar biasa. Karena apa? Karena dia melibatkan Tuhan. Di dalam Alkitab, kalau Bapak Ibu baca satu kitab berikutnya, itu tentang Esther. Ya. Kita ingat peristiwa ya di benteng Susan tersebut. Ketika Mordekai ya yang mengangkat Esther menjadi anaknya, ya karena orang tuanya yang nggak ada, jadi Esther ini diasuh oleh Mordekai. Ya. Nah, Mordekai ini kan berasal dari suku Benyamin. Dia adalah orang yang diangkut ke Yerusalem sebagai salah seorang buangan ketika Raja Nebukadnezar berkuasa.
Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca di dalam kitab Ester ya, dari pasal yang pertama. Ini juga kan kisah yang seru ya. Nah, Mordekai itu satu saat dia dengar ada persekongkolan dari dua orang sida-sida dan itu dilaporkan ya. Kemudian diperiksa dan ternyata benar ada orang-orang yang mencoba untuk membunuh raja dan ditangkap, dan hal tersebut, peristiwa tersebut dicatat, tertulis ya, tertulis di hadapan raja sebagai kitab sejarah. Wah, itu dahsyat ya. Kemudian muncullah ya, peristiwa setelah hal tersebut terjadi, muncul ada satu orang yang namanya Haman. Ya, Haman bin Hamedata, orang Agag, di mana Haman ini kan punya kedudukan, punya pangkat. Nah, ketika Haman datang berkunjung ke istana, itu pegawai-pegawai yang ada di bagian gerbang, mereka menyembah, ya. Mereka dikatakan berlutut dan sujud. Tapi buat seorang Mordekai, ini pribadi yang punya nilai yang tinggi. Ya. Kalau menurut saya ya, dia punya pribadi, punya nilai yang tinggi. Dia melakukan hal yang tinggi pula. Dia tahu ini ada sesuatu yang gak beres. Ya. Nah, karena Mordekai dia tidak berlutut, dia tidak sujud menyembah. Ada orang-orang yang mungkin mengingatkan dia berkali-kali. Kamu kalau misalnya pejabat yang namanya Haman ini datang, kamu harus sujud, kamu harus nyembah. Dia tetap tidak melakukan itu. Dia punya satu prinsip. Dia tetap fokus. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Tapi karena perbuatan dia, sampai laporan perbuatan dia itu disampaikan kepada Haman, ya kan? Kemudian sampai akhirnya Haman punya satu niat, gimana nih ya caranya untuk membuat dia berlutut, sujud menyembah, minta ampun, kurang lebih seperti itu. Atau kalau enggak, karena kan dia dapat laporan, oh dia ini orang Yahudi. Atau kalau enggak ya udah bangsa Yahudi aku musnahkan nih. Kan ada satu rencana dahsyat yang sangat-sangat jahat yang dibuat oleh seorang Haman. Gimana ya caranya? Wah, dia lapor sama raja. Sampai akhirnya setelah diungkapkan, singkat cerita raja kasih namanya cincin raja sebagai meterai. Dibuatlah pengumuman ya, di mana bangsa orang-orang Yahudi ini harus dipunahkan, dikatakan dipunahkan. Ya. Dihancurkan, dimusnahkan. Ya. Baik itu anak-anak, perempuan, dari yang muda sampai yang tua. Wah, ini kan niat yang sangat-sangat jahat yang coba untuk dilakukan. Tapi buat seorang Mordekai, ketika dia dengar itu, apakah dia berdiam diri? Aduh, ini karena kesalahanku. Aduh, ini karena perbuatanku nih. Sehingga ya bangsa Yahudi menjadi terancam. Tapi dia sadar, lewat perbuatan dia mungkin apa yang aku lakukan ini salah. Tapi aku lagi berdiri di pihak kerajaan surga. Enggak, aku harus ambil tanggung jawab. Kemudian dia akan datang. Dia sampaikan kepada Ester lewat ya sida-sida orang yang melayani Ester. Disampaikan. Sampai kemudian disampaikan kalau kita lihat di dalam Ester pasal yang keempat. Ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ini kan lagi diingatkan, oh jangan sampai engkau hidup tuh di sana udah nyaman. Engkau tuh punya tugas, punya tanggung jawab. Engkau harus ambil beban. Poin yang pertama tadi. Dan ketika beban itu engkau harus fokus. Diingatkan lagi. Sampai akhirnya kemudian, kalau kita lompat di ayat yang ke-15, akhirnya Ester ambil satu keputusan. Iya, kalau ini pamannya ini udah berbicara sesuatu yang penting, sesuatu yang genting tentang bangsa, sebuah bangsa yang akan dimusnahkan. Dikatakan begini, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini sebuah pengorbanan. Artinya buat Esther aja dia lagi diajar oleh Mordekai. Kamu harus fokus ya. Jangan sampai kamu teralihkan mungkin dengan segala cara dari Haman yang mencoba untuk merayu raja. Ya, dengan cara-cara tertentu. Ini persoalan penting tentang sebuah bangsa yang akan dipunahkan. Ini rencana ini udah tersebar, pengumumannya udah keluar, ya tinggal pelaksanaan. Nah di situ kan bagaimana seorang Esther berpuasa. Dan apa yang Esther lakukan, Mordekai pun lakukan. Ya. Di sini bagaimana, mungkin kita nggak melihat keberadaan Tuhan, tapi kita bisa tahu ada keterlibatan yang mereka lakukan melibatkan pribadi Tuhan. Dan kita tahu akhir dari kisah ini kan, Haman pada akhirnya gagal untuk menggolkan rencananya. Ya. Nah, karenanya mari Bapak Ibu, kalau kita sebagai orang percaya, ya, kita memiliki nilai, kita hidup di sebuah bangsa, bangsa yang kita cintai, Indonesia, di negeri ini. Kita nggak bisa sebagai gereja Tuhan kita berdiam diri. Ya. Ketika kita mungkin melihat bangsa kita ini lagi berada dalam suatu keadaan yang tidak baik-baik. Apakah kita lagi melihat, biasa-biasa aja tuh. Mari ambil beban itu. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan sudah kasih kuasa. Tuhan kasih senjata. Senjata itu bukan senjata api, ya pistol dan lain sebagainya, bom dan lain bukan. Tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai ke-6. Apa yang di situ katakan? Dari ayat yang ketiga ya, memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa yang hari-hari ini mungkin musuh lagi coba bangun, dirikan, yang membuat mungkin gereja Tuhan atau pribadi kita, pribadi masing-masing menjadi lemah, menjadi takut, menjadi tawar hati. Nah kita itu udah diperlengkapi loh dengan senjata, ya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Jadi dituntut ketaatan kita, dituntut ya fokus kita untuk konsisten melakukannya. Ya. Nah saya percaya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6 ini aja udah langsung bisa memahami kok. Oh iya ya, Tuhan tuh lagi udah kasih senjata kepada kita loh. Ya. Senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Artinya kan senjata yang dahsyat. Ya. Ya karena mari Bapak Ibu, kita ingat satu firman Tuhan yang harus kita selalu ingat juga, kita pegang juga di dalam Matius pasal 16. Ayat 19 sebagai ayat yang terakhir. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu kan sesuatu yang dahsyat. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita gerejanya. Apakah kita mau gunakan hal tersebut? Waktu kita mungkin berdoa di dalam konsep doa. Mengikat segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di bangsa ini. Segala keserakahan. Segala mungkin orang-orang yang haus akan kekuasaan. Ketika kita mengikat, mengambil otoritas tersebut, kita percaya di surga akan terikat. Dan ketika kita lepaskan supaya orang-orang bertobat, supaya orang-orang bisa kenal Tuhan, sesuatu yang dilepaskan, orang-orang akan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.